warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan. Sudah siap untuk belajar hari ini anak-anak? Walaupun di rumah kita harus selalu semangat. Pada pagi hari ini, Ibu Guru akan menerangkan materi tentang tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Dengan mengamati gambar pada slide, siswa dapat menganalisis gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis yang tepat. 2. Dengan mengamati gambar pada slide, siswa dapat menunjukkan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Yang ketiga, dengan diskusi, siswa dapat menganalisis pengalaman menghargai makanan tradisional sebagai identitas bangsa dengan tepat. Keempat, dengan mengamati, siswa dapat menunjukkan pengalaman sikap menghargai makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis dengan tepat. Yang kelima, dengan percobaan, siswa dapat menganalisis sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap dengan lengkap dengan tepat. Yang keenam, dengan melakukan percobaan, siswa mampu membuat laporan sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap dengan sistematis dengan tepat. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, lagu tradisional, dan lain sebagainya. Kita bersyukur karena dapat menikmati makanan yang beraneka ragam. Mari kita pelajari bersama. Ayo, anak-anak sukanya makan apa? Ayo. Iya, pasti anak-anak punya kesukaan masing-masing kan? Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang makanan tradisional Indonesia. Banyak sekali ragamnya. Nah, makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatannya pun harus orang yang ahli dalam membuatnya. Kamu akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi. Makanan tradisional dari Betawi. Dengarkan, ini akan ada cerita tentang seorang ibu yang membuat dodol Betawi. Tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada diagram yang telah disediakan. Dodol Betawi.
Setelah mempelajari tentang dodol Betawi, sekarang kita akan lanjutkan. Dengarkan. Aku suka sekali makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu makanan berasal dari Betawi. Apa makanan favorit daerahmu? Apakah kamu juga menyukai makanan dari daerah lain? Bagaimana pendapatmu tentang keberagaman makanan khas negara kita? Tahukah kalian bahwa banyak sekali makanan khas daerah di negeri kita ini? Berikut adalah beberapa contohnya. Ayo kita kenali beberapa di antaranya. Ada nasi sega jamblang, ada nasi pecel, ada lontong, nasi krawu, nasi gudeg. Ayo, apakah anak-anak tahu semua itu berasal dari mana? Apakah anak-anak pernah mencobanya? Suka apa tidak? Pernahkah kamu mencobanya? Ayo, sekarang ceritakan pengalaman kalian dalam bentuk tulisan. Tulisanmu dapat memuat tempat kamu makan, asal makanan tradisional itu, bagaimana cara membuatnya, siapa ayo yang sering makan makanan itu. Wah, banyak sekali ya makanan di Indonesia ini. Apalagi yang ingin kamu ketahui tentang keberagaman makanan tradisional Indonesia. Setelah kita belajar tentang makanan tradisional, sekarang Ibu Guru mau mengajak kalian mengetahui tentang sifat-sifat bunyi. Nah, ingatkah kamu bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk bisa terdengar? Media penghantar untuk perambatan bunyi adalah udara, zat cair, dan benda padat. Tahukah kamu sifat-sifat bunyi lainnya? Ayo lakukan percobaan berikut ini. Percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuan membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda sederhana dalam ruangan. Alat yang digunakan adalah piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak. Langkah kerjanya adalah 1. Susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Kedua, letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Ketiga, pegang arloji di telingamu. Dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. Keempat, letakkan arloji ke dalam 1 tabung. Dengarkan ujung jarum arloji. Tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan? Yang kelima, minta temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum? Untuk lebih jelasnya, mari anak-anak perhatikan video berikut ini. Langkah kerjanya, yang pertama, susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Lalu, letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Kemudian, pegang arloji di telingamu.
Dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. Yang selanjutnya, letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji? Dan yang terakhir, minta temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Berikutnya, dengarkan kembali apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum? Bagaimana anak-anakku semua? Sudah jelas bukan? Semoga kita semua bisa menambah pengetahuan dengan belajar hari ini. Terima kasih anak-anakku semua karena sudah memperhatikan Bu Guru dalam pelajaran kali ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa anak-anak selalu menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.